Ya, mudah-mudahan kita bisa berbagi waktu cepat karena ini pertemuan yang baru pertama kali atau kalau dunia perfilman grand premiere. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam. Yang kami hormati pimpinan dan para wakil ketua, Bapak dan Ibu anggota Dewan Komisi 10 yang kami hormati, para menteri, Mendikdasmen, Mendikti Sains dan Teknologi dan Menteri Kebudayaan. Jadi kita sebenarnya sama Bu ya, cuma dibagi 3 aja. Untungnya cintanya bukan terbagi 3 kan. Baik, dan tentu kalau saya sebutkan kita menghabiskan waktu, jadi para hadirin dan hadirat yang kami hormati. Pertama, saya tidak terlalu banyak berkomentar, tapi kalau kita lihat bahasanya, kalau dalam permainan politik kita lihat dulu komitmen, konsistensi terhadap apa yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu terhadap jajarannya, dan jajarannya nurut enggak. Itu yang penting, jajaran nurut apa enggak. Jadi kalau jajaran nggak nurut, sikat Pak. Oh iya kan kita kan mendukung pemerintahan Pak Prabowo supaya juga lancar. Artinya di sini perlu ketegasan. Nggak tegas, Bapak dan Ibu akan disikat sama anak buah. Ini bisa kebalik-balik kan gitu. Menuntung Pak Satrio saya rasa sudah paham soal itu kan, karena 9 tahun beliau jadi Dirjen Dikti kan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal. Yang pertama, saya terima kasih sudah bagus tindakan program berdasarkan peraturan undangan dari Pak Mukti, Pak Fadlizon, Pak Satrio. Jadi semua kita berpijak dengan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai di luar itu. Nah, kaitan dengan tersebut, kami memohon. Jadi ada harapan juga dari kami. Cek ulang terhadap peraturan menteri yang tidak sinkron dengan peraturan undang-undang yang di atasnya. Pak Ferdi bisa tunjukkan? Bisa, cuma kalau di sini nanti 3 jam 3 hari saya. Banyak peraturan menteri yang lalu yang tidak sinkron dengan peraturan undang-undang. Itu dievaluasi. Artinya apa? Jangan sampai Bapak dan Ibu membuat kebijakan itu tiba saat, tiba akal, tanpa melibatkan meaningful participation terhadap rakyat, kepada pemangku kepentingan tidak dilibatkan secara utuh. Itu yang kita inginkan. Kegaduhan selama ini terjadi seperti itu karena tidak pelibatannya maksimal. Tidak pandai bergaul jajaran Kemendikbudristek pada waktu itu. Silakan kalau ada yang kurang senang sama saya, tapi ini penilaian saya sebagai anggota DPR RI. Jadi kebijakan-kebijakan itu hendaknya juga pelibatan, juga ya ada dalam konteks juga mengajak dan sebagainya. Nah, oleh karena itu peraturan menteri yang tidak sinkron terhadap peraturan undang-undang yang ada di atasnya seperti tadi dengan baik dan bagus, Pak Muktin diantaranya menyebutkan runut dan runtut daripada pasal 31, nanti kemudian pasal 32, dan seterusnya. Sehingga Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang, PP, Perpres, tolong dijajar Pak, nanti biro-biro hukumnya ini harus dilatih dulu nih. Nanti yang mau jadi sekjen juga harus dilatih. Dijajar, bener nggak ada timpang, ada irisan, ada deviasi terhadap urutan peraturan perundang-undang. Karena tugas DPR diantaranya adalah legislasi. Jadi kami akan tegas soal itu. Runut dan runtut pola pikir, pola tindak itu keberhasilan pendidikan. Tidak terjadi perubahan pola pikir dan pola pendidikan, berarti pendidikan gagal. Nah, itu kami mohon bantuannya dan kerjasamanya. Oleh karena itu, hendaknya dalam membuat kebijakan publik dalam dunia pendidikan dan kebudayaan memiliki juga kajian. Nah, tadi Pak Fadlizon saya sebelumnya DPR ya, artinya jangan sampai nanti bapak-bapak yang non DPR ini kalah sama Pak Fadlizon kan gitu kan. Nah, dalam artian apa saya ingin katakan, mohon maaf, ini gurau. Politisi berperilaku akademis, jangan sampai akademis berperilaku politisi.
Ngerti kan saya rasa. Artinya selama ini kebijakan semua partai dan Bapak Ibu sekalian melakukan kebijakan menentukan si A jadi pilkada, baik gubernur dan semua menjadi pileg, itu punya dasarnya hasil survei, hasil penelitian dan sebagainya. Nah ini jangan terjadi dalam dunia pendidikan dan kebudayaan, ya kan? Kalau kata Sidul Pak Fadlijon, jangan sampai Sidul anak Betawi tak berbudaya kan gitu kan. Nah itu yang juga mohon pengertiannya. Nah oleh karena itu dalam membuat target-target, nah ini juga menjadi catatan kita bersama. Dalam membuat target tadi baik APK, APM dan itu baik di perguruan pendidikan dasar, menengah dan tinggi, tidak pernah lagi disajikan atau tidak pernah kami disajikan yang lalu itu adalah ketika kenaikan 1% itu butuh duit berapa sih? Jangan minta dukungan terus kita kan bingung Pak Bu. Dukungan apa yang perlu didukung? Nggak ada argumentasinya, tidak ada listeningnya, tidak ada alasannya yang kuat bahwa 1% itu membutuhkan misalnya 2,6 triliun untuk pendidikan dasar, misalnya 1,8 triliun untuk pendidikan tinggi, misalnya. Itu tidak ada dibuat hal seperti itu. Perhitungan-perhitungan itu. Jadi targetnya ya kira-kira aja, out of the blue. Itu yang kami juga mohon sekali lagi, kalau selalu dukung kita dukung Pak, karena Partai Golkar adalah budayanya partai birokrat. Jadi siapapun pemerintahannya kita akan dukung dari Partai Golkar. Apalagi di sini kami juga pendukung pemerintahan Bapak Prabowo. Nah oleh karena itu mendukung juga tentu punya argumentasinya, artinya apa? Jangan sampai kita mendukung malah tidak memperkuat, mendukung dalam rangka konteks memperkuat. Nah, oleh karena itu ada juga 4, mungkin Pak Satrio ingat. Ada 4 pilar dunia pendidikan dan kebudayaan waktu itu adalah yang pertama akses, 2 mutu, 3 relevansi dan atau daya saing, dan keempat tata kelola. Kami nilai kemarin relatif agak-agak kurang baik. Ya kan? Akses, mutu, 3-nya relevansi dan saya saing dan tata kelola. Oleh karena itu juga komitmen, konsistensi dan kompetensi dan pandai bergaul, tolong Bapak Ibu sebelum menentukan para pejabat eselon 1 dan 2, tentukan ini menjadi syarat. Punya kompetensi, punya komitmen, konsistensi, dan pandai bergaul. Karena kompetensi, tadi diutarakan Pak Mufti, ada juga dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Pejabat tidak punya kompetensi kepribadian dan sosial, selayaknya tidak boleh, ataupun kalau perlu tidak boleh, ataupun tidak perlu dipilih jadi pejabat. Nggak punya kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Kan kita makhluk sosial yang penuh dengan perasaan kan gitu. Ya kan? Saya rasa Pak Didi harus lebih paham. Harus dibalik lagi Pak Didi jadi sekjen nanti. Nah itulah yang juga. Nah, jadi banyak hal. Jadi tolong nanti di berembuk bertiga ada undang-undang bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan. Gimana sikapnya kan? Apakah akan dijadikan setiap penilaian uji kompetensi untuk eselon 2 dan 1 digunakan? Jangan main keluar melulu Pak Badan. Ini mainnya keluar, diuji cobakan di Dikbud dulu. Di lingkungan Dikbud sudah beres belum? Nah itu yang juga menjadi bagian-bagian yang jadi komitmen. Kan kita 28 Oktober kan baru memperingati Hari Sumpah Pemuda, menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tapi tolong juga nanti Pak Satrio, Pak Nuti dan Pak Fadlijon paparan dilihat lagi, jangan ada bahasa asing lagi ya. Reskilling, upskilling. Buat apa kita punya undang-undang bahasa? Nggak ada gunanya lagi. Nah itulah sekelumit sebagai pengantar, di lain waktu dan lain tempat kita akan diskusi yang lebih panjang, mudah-mudahan bisa sampai pagi sehingga terjadilah transformasi pemikiran kita. Jangan sur-sur sendiri, kata Bu Hetifah dalam ilmu politiknya Pak Fadlijon ya, jangan sur-sur sendiri.
Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Selanjutnya kepada fraksi Partai Gerindra, Bang Ali Zamroni, Esos MAP, mungkin bisa memperkenalkan dulu anggotanya yang hadir dan langsung menyampaikan pandangan dan saran. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10 yang saya hormati dan saya banggakan. Kami dari fraksi Gerindra ini terdiri dari 6 anggota. Ya. Saya Ali Zamroni, Dapil Banten 1, itu meliputi Pandeglang dan Lebak. Ya. Untuk di meja pimpinan ada Ibu Himatul Aliyah dari Dapil DKI 2 ya, dan juga merangkap sebagai PKSAP. Hadir pula di sini Teh Meli Guslow ya, dari Dapil Jawa Barat 1 dan juga PKSAP. Hadir pula Ruby Hairani Sifadia ya, dari Dapil Lampung 1 ya. Ada di sini sebenarnya ada Ahmad Dhani, cuman nggak ada ya, dia nggak ikut ya. Ada Ahmad Dhani Prasetyo dari Dapil Jawa Timur 1 dan juga ada Bapak Latunrung dari Dapil Sulawesi Selatan 3 ya, tapi tidak hadir ya Pak Latunrung ya. Jadi kami di sini hadir berempat. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Mukti, Pak Satrio, Pak Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Sains, Pak Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan dan seluruh jajarannya, dan Wakil Menteri yang saya hormati. Kami melihatnya ini adalah hanya ekspos saja ya, dari program dari 3 kementerian ya. Saya tidak akan terlalu dalam menyampaikan, tapi hanya sepintas saja terkait dengan apa yang disampaikan. Sebetulnya saya kemarin agak kaget dengan beberapa statement yang beredar di media massa terkait dengan luar biasanya Mas Menteri Pendidikan ini terkait dengan bagaimana merubah, seolah-olah merubah yang lama, akan saya review semua dan sebagainya. Tapi itu menarik ya. Bagi saya dalam sebuah kebijakan itu ada perubahan dan ada diteruskan. Jadi kami akan melihat ya, bagaimana Mas Menteri ini kemudian melakukan perubahan-perubahan terhadap hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi visi misi dari Presiden Prabowo Subianto. Cuman memang ada banyak hal Mas Menteri terkait dengan ini. Kami minta kepada seluruh menteri yang hadir di sini, tolong ketika menyampaikan kebijakan itu sampaikan di ruang komisi. Banyak sekali hal-hal yang kemudian kita baru mendengar karena menterinya itu di komisi tidak ngomong apa-apa, kemudian di luar menyampaikan banyak hal. Kami bingung Pak ketika ditanya sama konstituen kami. Pas reses lagi. Susah kan? Jadi kita minta tolong kerjasamanya nih. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu disampaikan di sini, kita bisa urun rembuk lah. Kita bisa menyampaikan gitu. Jangan kemudian ketika kita kemudian ditanya kita tidak tahu apa-apa kok. Itu yang perlu menjadi garis besar ya. Yang kedua bahwa kebijakan-kebijakan baru ini
yang disampaikan oleh Mas Menteri Digdasmen ini kita minta untuk dilakukan kajian secara mendalam, ya. Kan yang di luar itu banyak beredar dikembalikannya lagi ujian nasional, dihilangkan zonasi dan sebagainya. Tapi mohon ini jangan terlalu gegabah, Mas Menteri, ya. Karena ini harus dikaji secara mendalam bagaimana ini kemudian masa kita harus kembali dari nol, kira-kira begitu. Ini menjadi sesuatu yang harus kita hindari, ya. Pendidikan vokasi ini dari beberapa survei ini harus ada perbaikan, ya. Dari jumlah rata-rata pengangguran di kita, rata-rata penyumbang terbesarnya salah satunya adalah dari pendidikan vokasi. Mau tidak mau itu faktanya ada, survei dari BPS-nya ada, ya. Apa yang salah? Kita tidak tahu bagaimana. Di sini saya melihatnya tidak ada link and match antara dunia industri dan dunia pendidikan kita. Ketika lulus vokasi, pas mau mendaftar sudah ketinggalan zaman, nganggur jadinya. Ini menjadi penting buat kita bersama. Untuk Menteri Pendidikan Tinggi, Prof. Satrio, dalam visi misi Presiden Prabowo Subianto banyak sekali dibutuhkan riset-riset terkait dengan program yang ada, ya. Contohnya hilirisasi. Hilirisasi ini di dalamnya riset semua. Yang kedua, swasembada pangan yang ditarget 2028 harus swasembada pangan. Itu melibatkan riset dari pertanian dan semuanya. Ya kan? Bagaimana sawit menjadi bahan bakar solar 50%. Ya, ini juga butuh riset. Kami minta dan sarankan kepada Prof. Satrio bagaimana ini pelibatan perguruan tinggi, ya. Karena kami tidak mau perguruan tinggi atau PTNBH ini itu hanya jadi penonton saja, sementara yang riset itu orang lain, gitu. Ini kan harus kita keroyok bareng-bareng, ya. Ini menjadi proyek besar negara kita bagaimana dalam kemandirian energi, kemandirian pangan, dan semuanya. Ini menjadi penting. Bang Fadlizon yang saya hormati, ya, kami melihat apa yang disampaikan, saya baru mendengar setelah kebudayaan ini dipecah menjadi dirjen ini menjadi kementerian, rupanya banyak sekali program yang disampaikan, gitu. Kami percaya Bang Fadli ini kan kuat dalam diplomasi, banyak artefak kita, manuskrip kita yang ada di luar negeri ini supaya bisa kembali ke tangan kita. Bagaimana ini menjadi salah satu warisan budaya kita, Pak. Dan juga kami sepakat bagaimana ada lobby-lobby terhadap UNESCO, ya, terkait dengan warisan-warisan budaya yang nanti takutnya kalau kelamaan tidak disampaikan, dicaplok oleh negara lain, baru kita teriak-teriak, itu percuma juga, ya. Dan yang terpenting lagi, Bang, bahwa kebudayaan ini juga harus diselaraskan dengan kearifan lokal di seluruh Indonesia, ya. Tapi yang perlu Bang Menteri ketahui bahwa anggaran Dinas Pariwisata, kalau di daerah namanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ya. Saya pikir kalau di atasnya sama agak enak gitu, tapi di sini sendirian gitu. Tetapi yang perlu Bang Menteri ketahui bahwa anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di daerah itu klasifikasinya C, ya, di seluruh Indonesia. Ya, jadi kami, ya, artinya harus supportnya harus dari pusat, ya. Kegiatan-kegiatan bagaimana mempertahankan kearifan lokal yang ada. Kami anggota DPR ini terdiri dari dapil yang berbeda-beda, ya.
Dari 45 orang ini mungkin hanya dapil saya yang 3 orang, saya, Bu Ade Rosi, dan Pak Boni. Selain itu satu-satu semua, ya. Jadi, tapi kita keuntungannya lebih cepat selesai dalam mengeroyok dapil lah, kira-kira begitu. Bagi daerah. Kita akan bagi zona, kira-kira gitu. Ini penting buat bagaimana kita di anggota DPR di daerah ini kemudian bisa memberikan sumbangsih kepada mereka. Kadang-kadang begini Bang, jadi banyak sekali sanggar-sanggar tari dan sebagainya yang kemudian mempertahankan budaya mereka, baik itu tarian yang skalanya besar, menengah dan biasa-biasa itu, kemudian mereka tiap hari latihan terus, tetapi tidak ada yang nanggap, habis uangnya. Kadang-kadang ketika kita kasih bantuan berupa alat buat seragam, itu mereka langsung luar biasa happy gitu. Jadi ini menjadi bagaimana kita mempertahankan budaya-budaya itu menjadi kebanggaan buat daerah. Ya. Karena ketika mereka menyampaikan ke provinsi, ke pemerintahan daerah, menolak, tidak ada uangnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini penting. Jadi kita berharap ini menjadi program kita bersama, dan saya rasa itu pimpinan hanya highlight saja, nanti kita akan perdalam penajaman itu pada saat kita rapat dengan masing-masing kementerian. Saya rasa itu pimpinan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Azam. Banyak hal yang disampaikan yang merupakan pasti isi hati dari banyak anggota lain. Nah, sekarang kita beri kesempatan